Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan membahas asal mula rumus E atau koefisien restitusi. Video kali ini melengkapi video yang pertama yang berjudul tumbukan dan jenisnya, dimana di video yang pertama saya belum menjelaskan secara rinci bagaimana dapatnya rumus E dan rumus E yang kedua. Nah, di sini akan kita bahas. Yang pertama, rumus E itu diperoleh dari hukum kekekalan momentum dan hukum kekekalan energi kinetik. Hukum kekekalan momentum rumusnya adalah M1V1 plus M2V2 sama dengan M1V1 aksen plus M2V2 aksen. Nah, jika rumus ini V1 nya kita kumpulkan di sebelah kiri dan V2 nya kita kumpulkan di sebelah kanan, maka hasilnya seperti M1V1 min M1V1 aksen min sebelah kanan M2V2 aksen min M2V2. Nah, berdasarkan sifat distributif maka bisa diubah menjadi M1 kali V1 min V1 aksen sama dengan M2 kali V2 aksen min V2. Kemudian hukum kekekalan energi kinetik. Energi kinetik rumus umumnya setengah mv kuadrat, maka ini total energi kinetik sebelum tumbukan, berarti ini setengah M1 V1 kuadrat plus setengah M2 V2 kuadrat sama dengan total energi kinetik setelah tumbukan, yaitu setengah M1 V1 aksen kuadrat plus setengah M2 V2 aksen kuadrat. Nah, karena semuanya punya setengah maka setengahnya bisa kita hilangkan. Kemudian kayak tadi V1 kita kumpulkan di sebelah kiri, V2 nya kita kumpulkan di sebelah kanan. Hasilnya jadi seperti ini. Nah, berdasarkan sifat distributif maka bisa diubah jadi M1 kali V1 kuadrat min V1 aksen kuadrat sama dengan M2 V2 aksen kuadrat min V2. Nah, dari matematika jika ada bentuk A kuadrat min B kuadrat itu bisa dipecah menjadi A plus B dikalikan A min B. Nah, berarti kalau ada V1 kuadrat min V1 aksen kuadrat itu berubah menjadi V1 plus V1 aksen dikali V1 min V1 aksen. Begitu juga yang sebelah kanan ini, maka hasilnya seperti ini. Nah, kita lihat di sebelah kanan ini ada M2 kali V2 aksen plus V2 dikali V2 aksen min V2. Nah, ternyata dari rumus yang awal tadi ada M2 kali V2 aksen min V2. Jadi yang saya beri warna merah ini sama dengan yang ini. Nah, maka ini bisa kita ganti dengan yang warnanya putih ini, M1 kali V1 min V1 aksen. Nah, akhirnya ini diubah jadi M1 kali V1 min V1 aksen. V2 aksen plus V2 nya tetap, cuma ini saya geser ke kanan. Nah, ruas kiri ada juga M1 kali V1 min V1 aksen, maka bisa kita coret. Nah, akhirnya ketemu rumus ya, tinggal yang ini V1 plus V1 aksen sama dengan V2 aksen plus V2. Nah, kalau yang ada aksennya kita pindah ke sebelah kanan maka menjadi V1 min V2 sama dengan V2 aksen min V1 aksen. Nah, pembagian ruas kanan dibagi ruas kiri ini kemudian dinamakan sebagai koefisien restitusi dan diberi simbol E kecil. Nah, ini awal mulanya dapatnya ini. Nah, untuk mempermudah mengingat rumus maka ini kan yang bawah 1 min 2 V1 min V2, maka yang atas juga supaya jadi V1 aksen min V2 aksen maka dikasih tanda min di luar kurung. Ini rumus koefisien restitusi yang kita kenal.
Terus kemudian masuk ke rumus koefisien restitusi yang kedua. Rumus koefisien restitusi yang kedua ini biasanya digunakan untuk tumbukan lenting sebagian, dimana kasusnya adalah jika ada bola yang dijatuhkan, misalnya bola ini dijatuhkan dari ketinggian H0, tinggi mula-mula, kemudian ini kecepatannya sebelum menumbuk tanah, terus ini kecepatan setelah menumbuk tanah. Dengan kecepatan VT2 ini dia mampu naik setinggi H1, terus nanti turun lagi kecepatannya masih VT2, kecepatan sebelum menumbuk tanahnya akan sama dengan ini. Terus setelah memantul jadi VT3, terus akan mantul setinggi H2, nanti turun lagi, mantul lagi setinggi H3 dan seterusnya sampai berhenti. Nah, untuk gerakan yang pertama, bola dijatuhkan dari ketinggian H0, berarti gerakan yang pertama ini merupakan gerak jatuh bebas yang sudah dipelajari di materi gerak pada semester 1. Nah, karena gerak jatuh bebas, maka untuk mencari VT1 ini bisa diperoleh dari akar 2GH0. Rumus aslinya V sama dengan akar 2GH, karena ini hanya H0 berarti ini jadi akar 2GH0. Terus yang satunya, gerakan yang satunya adalah gerak vertikal ke atas. Nah, untuk gerak vertikal ke atas, mencari VT2 nya bisa diperoleh dari akar 2GH1. Nah, karena di sini ada arah atas dan arah bawah, maka arah bawah misalnya kita tambah minus untuk menandakan arah. Berarti VT1 sama dengan min akar 2GH0. VT2 tetap ini. Nah, sehingga rumus E yang tadi, E sama dengan min V1 aksen min V2 aksen per V1 min V2 itu berubah jadi min akar 2GH1 min 0 per min akar 2GH0 min 0. 0 ini diperoleh karena kan tadi ada bola yang menumbuk lantai, maka bola ini kita anggap sebagai benda satu, maka simbolnya V1 dan V1 aksen, kemudian lantai itu dianggap benda kedua, maka disimbolkan V2 dan V2 aksen. Karena lantainya diam, otomatis kecepatannya 0. Nah, kemudian 2G nya bisa kita coret, kita coret, tanda minnya kita coret, min kita coret, maka akhirnya ketemulah rumus E sama dengan akar H1 min H1 per H0, atau bisa juga nanti H2 per H1 atau H3 per H2 dan seterusnya. Nah, rumus E ini sama rumus hukum kekalan momentum itu nanti fungsinya untuk apa? Fungsi dari kedua rumus ini akan kita jelaskan pada video-video berikutnya, khusus untuk pembahasan contoh soal atau latihan soal. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.